tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan GKKD Jakarta dan GKKD dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online kita bersama. Saya percaya dimanapun kita berada, apapun yang saat ini sedang kita alami, Tuhan Yesus baik. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh datang pagi hari ini di hadapan Engkau. Kami bersyukur kami diberikan kekuatan, sukacita senantiasa di dalam menghadapi hari-hari kami. Semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu kami menaikkan syukur kami di hadapan Engkau. Tuhan, Allah kami yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Mari kita mengingat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, berlimpah kasih setia. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Yesus, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami mau bersyukur Tuhan, nama-Mu dimuliakan di atas seluruh bumi.
nama Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja pemenang. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia yang sudah mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Dia yang menggantikan setiap keluh kesah kita menjadi puji-pujian. Mari saudara, lihat sebelah kanan kirinya di rumah Anda. Apakah ada keluarga? Apakah ada teman? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Menari buat Tuhan, sebab Dia baik. Yeay! Mulai gerakkan tanganmu, mulai gerakkan badanmu, kakimu semua boleh digerakkan. Haleluya. Kau telah ubah ratapanku, kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku, kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang. Mari kita menari dan bukan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari, dalam sukacitaku. Mari kita menari di hadapan Raja. Bukan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari, dalam sukacitaku. Tuhan, dalam sukacitaku. Yeay! Dia yang sudah mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Mari katakan bersama. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang. Mari kita bersuka, dan Tuhan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan, oh aku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Dialah sumber sukacita kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia memberikan sukacita dan kekuatan. Kita mau katakan, aku kan menari di hadapan Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan, oh aku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan, oh aku kan
sempurna. Kita akan pujikan pujian ini bersama. Penuntun hidup kita. Mari katakan, firman-Mu Tuhan, terang langkah kaki, teduhkan hati, janji Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua sudah mengikuti ibadah GKD Jakarta. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti ibadah minggu depan pada jam yang sama. GKD Jakarta melakukan doa 3 kali setiap hari, jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9.30 malam. Dan kami ingin menyampaikan revival report hasil dari setiap doa yang kami lakukan. Bapak Yudi sakit COVID disembuhkan dan terkonfirm sudah 2 kali swab, tes negatif. Baby Olivia baru saja lahir terdapat kelainan jantung dan leukemia, masuk NICU 40 hari, baru didoakan di GKD Jakarta bisa keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat dan bisa minum ASI, puji Tuhan. Ibu Demora Tumus ada batu ginjal, kritis, nadi semakin melemah, didoakan dan sekarang sudah pulang ke rumah, luar biasa, ajaib Tuhan. Bapak Tolopan Simanjuntak terjadi pembengkakan jantung, masuk ICU, 3 hari didoakan di GKD Jakarta sudah bisa pulang ke rumah. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Hari ini, saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya akan bacakan satu ayat buat Bapak Ibu Saudara semua. Matius 19 ayat 29 katakan, dan setiap orang yang karenanya dan karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, janji Tuhan luar biasa buat kita semua.
ketika kita mengorbankan segala yang kita kasihi, yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan, kita akan menerima 100 kali lipat dari yang kita lepaskan. Terima kasih Bapak Ibu semua, mari kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui OVO, GoPay atau transfer ke rekening GKKD Jakarta. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bahwa ketika kami melepaskan apa yang kami kasihi, apa yang kami miliki, dan kami berikan kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan hidup yang kekal buat kami, tetapi juga Tuhan akan memberikan 100 kali lipat pada masa ini. Rumah, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga, semuanya dikembalikan 100 kali lipat bahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Engkau Tuhan. Kami percaya semua persembahan kami akan memberkati gereja Tuhan dan akan membuat bangsa-bangsa mendengar akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan memberikan persembahan. Shalom umat Tuhan, praise the Lord. GKKD Center sudah memasuki renovasi tahap 1. Di lantai 2 sedang dilakukan pekerjaan lantai untuk persiapan pemasangan vinil pada area lobi dan area sirkulasi. Dan juga sedang dilakukan pekerjaan persiapan panel kaca dan pintu-pintu kaca untuk pembatas ruangan meeting, kantor, dan ruang sekolah minggu. Di lantai 3 sedang dilakukan pekerjaan persiapan pemasangan karpet dan dinding gipsum untuk ruang kontrol audio visual. Dan juga pengajuan pekerjaan tangga sedang dilakukan oleh pihak building management. Mari umat Tuhan terus berdoa agar dalam minggu pertama Agustus GKKD Center sudah siap untuk finishing. Dan saat yang paling ditunggu-tunggu adalah soft launching GKKD Center pada minggu keempat Agustus. Haleluya! Kami bersyukur Tuhan, kami boleh punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami boleh mendengarkan isi hati Engkau Tuhan. Jalan-jalan Tuhan yang besar Engkau beritahukan buat setiap kami lewat firman Engkau. Kami percaya waktu kami datang kepada Tuhan, urapan Tuhan hadir. Roh Kudus berhembus di tengah-tengah kami, memberikan kepada kami wahyu, memberikan kepada kami isi hati Engkau yang paling dalam Tuhan. Berbicaralah untuk setiap kami ya Roh Kudus, kami mau mendengarkan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, Allah yang hadir di tengah-tengah kita, siap untuk menyatakan firman-Nya. Oh haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus
Shalom, saudara-saudara, kita bertemu lagi ibadah GKKD Jakarta. Shalom juga untuk saudara-saudaraku yang bukan dari GKKD Jakarta yang saat ini bergabung bersama-sama. Mari kita mulai, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, bicara kepada setiap hati, bicara kepada setiap orang yang ikut ibadah hari ini. Berkat melimpah yang selalu Engkau inginkan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau terjadi saat ini. Di dalam nama Yesus, ibadah untuk berita firman Tuhan kami serahkan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, judul dari hari ini adalah Allah yang victorious. Dia tampil di COVID, di economic collapse, di perang. Waduh, seru banget ya judul kita hari ini. Dan itu memang terjadi dan itu ada di sekitar kita saat ini. Saya dengar orang-orang semua sekarang setiap hari lihat-lihat YouTube, lihat-lihat WA, ya di medsos semuanya, rata-rata mereka mau tahu nih, hari ini berapa yang meninggal, hari ini berapa yang masuk sakit, hari ini berapa yang sembuh. Terus malah doanya jadi bilang seperti ini, dikatakan, Tuhan, Tuhan, kami minta supaya turun yang meninggal. Kasihan sekali dong kalau turun, berarti masih ada yang meninggal. Itu pokoknya sekarang banyak yang parno dengan adanya COVID ini. Semua pada berpikir-pikir bagaimana caranya untuk COVID ini tidak menakutkan. Dan sekarang ini memang menakutkan. Dan banyak orang jadi takut juga untuk perang. Katanya, wah, udah ada di mana nih sekarang peperangannya? Wah, Amerika, wah Cina, wah India, wah ini kita udah mau perang dunia ketiga nih. Dan mereka semua membicarakan bagaimana saat ini supaya enggak perang. Juga sekarang ini orang-orang mulai berkata, bagaimana ya saya dikeluarin dari kantor. Bagaimana ya saya sekarang udah di setengah gajinya. Waduh, sekarang banyak perusahaan-perusahaan tutup. Nah, itu dibicarain. Jadi sekarang suasananya suasana takut, mencekam. Pembicaraan enggak jauh dari situ. Saudaraku, saya mau bilang kepada setiap saudara bahwa iman kita, percaya kita adalah dari pendengaran. Kalau kita buka telinga kita dominan dengan yang saya sebutkan tadi, maka percaya kita seperti itu. Percaya kepada jadi enggak ya perangnya. Percaya kepada waduh kelaparan, jadi bagaimana dengan saya. Lalu aduh bagaimana nih sekarang dengan COVID, kena enggak ya. Kita di sekitar situ. Dan apa yang kau takutkan mati kata firman Tuhan. Jadi yang kita takutkan, yang kita bicarakan, maka tidak ada iman, tidak ada kepercayaan, tidak melihat Allah kita, pandangan kita kepada situasi di sekeliling kita. Tapi saya mau bicara kepada setiap jemaat GKKD Jakarta. Kemarin saya bicara dengan saudara saya, dapat berkat apa setiap minggu ibadah? Ya katanya, hamba-hamba Tuhan, pendetanya itu bicarain akhir zaman. Jadi sekarang banyak yang salah tingkah. Waduh, udah mau akhir zaman, udah COVID, mau perang, pakai baju nyolok-nyolok, pakai make up lagi. Waduh, pakai emas lagi. Waduh, kok gitu ya. Jadi sekarang emang sedang parno dan sedang orang-orang semuanya ketakutan. Dibawa ketakutan. Dan enggak ada iman. Kata firman Tuhan, yang enggak ada iman, katanya enggak berkenan. Artinya semua yang Tuhan mau limpahkan, yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, itu tidak ada artinya. Saya mau bawa setiap
yang percaya mulai hari ini kita mau masuk kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan dia adalah menang lebih dari pemenang. Dia sudah di kayu salib, dia sudah mengeluarkan darahnya untuk apa? Supaya kita jadi pemenang. Dan pemenang itu adalah bukan takut. Firman Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Artinya tidak boleh. Tapi kita semuanya beriman. Dan kita sekarang kalau ngomong-ngomong banjir, kita harus beriman di dalam Alkitab. Dikatakan dari Kejadian 41 ayat 49, demikianlah Yesus menimbun gandum seperti pasir di tepi laut. Jadi seharusnya makanan kita udah gak terhitung, tertimbun. Dengan Allah itu supranatural. Dengan Allah itu tidak terbatas. Dengan Allah itu dilakukan oleh Allah terobosan. Sesuatu yang tidak mungkin. Dengan Allah itu ajaib. Dengan Allah itu tidak terhitung. Dan di sini dikatakan gandumnya tidak terhitung dari ayat yang 41:36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri itu, sebab negeri itu jangan binasa untuk kelaparan. Jadi hati Allah dia well prepare, dia nggak mau negeri kelaparan. Hati dia ingin supaya bagaimana caranya memberkati turunan Yakub, kita turunan Yakub, turunan Abraham, anak-anaknya dia sangat janji, dia sangat sayang. Itu janji dia dalam perjanjian dia. Lalu di ayat ke-39 dari Kejadian 41, Allah memberitahukan semuanya itu kepadamu. Tidak ada demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi saudara-saudaraku, kita hidup dengan berakal budi. Berakal budi itu adalah kemenangan kita. Dan katanya dari Kejadian 41:39, Allah memberitahukan semuanya. Allah itu dengan kita anak katanya. Dia bapaknya. Dia mau beritahu dan dikatakan dari ayat ini semuanya dia beritahu. Jadi dia nggak beritahu hal-hal yang mengecewakan, yang menakutkan, yang kita bicarakan. Firman Tuhan bilang apa yang kau katakan dari Amsal itu adalah kehidupan. Itu adalah makanan. Itu adalah rezekimu. Jadi kalau kita hal-hal yang menakutkan, rezeki kita takut. Tapi dikatakan dari ayat ini pada waktu kelaparan sebenarnya Tuhan gak mau negeri itu binasa. Dari ayat Kejadian 46 ayat 3, aku akan membuat engkau menjadikan bangsa yang besar. Jadi saudaraku, tetap Tuhan punya tujuan. Ketika ada kelaparan, Tuhan bilang keturunan Yakub, Yusuf, dia mau jadikan semua bangsa yang besar. Selalu berkat, selalu yang ajaib, yang supranatural. Dia mau bangsa, bukan hanya Yakub sedikit dengan turunannya atau Yusuf sedikit dengan keturunannya. Tapi dia mau menjadikan bangsa yang besar. Dia mau tujuannya, programnya terjadi untuk kita semuanya. Itu yang dia mau lakukan. Ini sedang apa saudara-saudaraku? Sedang kelaparan. Mesir sedang kelaparan. Dan dikatakan dari Kejadian 45 ayat 7, Allah berprogram untuk menjamin keturunan kelanjutan di bumi dan untuk memelihara hidupmu. Saudaraku, hidup saudara itu dipelihara dan dikatakan dijamin. Anak saudara dijamin. Dia nggak mau untuk saudara mendapatkan kecelakaan, saudara mendapatkan kelaparan. Dan dikatakan Kejadian 45 ayat 11, supaya engkau tidak jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan orang yang ikut serta dengan dia. Saudaraku, saya mau katakan, Tuhan bicara kepada setiap saudara, Tuhan gak mau miskin keturunanmu, dia maunya pelihara. Jadi kalau kita bicara ekonomi, kita takut bagaimana caranya supaya kita gak nganggur. Tapi Tuhan bilang, dia sediakan untuk kita Gosen. Gosen itu adalah tempat di mana keturunan Yakub bisa beternak dan seisi orang-orang yang ikut dengan dia. Jadi nggak ada pengangguran. Lengkap
totalitas dengan Tuhan. Maunya dia ngurus kita, pelihara kita, dan tidak terhitung. Seharusnya waktu kolaps ekonomi, setiap jemaat punya simpanan gandum, punya simpanan yang tidak terhitung. Karena kerinduan hati Allah adalah memberkati saudara. Jangan sampai lepas kita karena suasana, jadi kita lepas kepercayaan kita. Dan kita katakan bahwa tidak ada pertolongan. Itu bukan keinginan daripada Tuhan. Dan saudaraku, dikatakan di Markus 4 ayat 10, waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di perahu, Tuhan Yesus bilang seperti ini. Kamu yang tidak percaya, do you still not faith? Jadi Tuhan bilang ke murid-muridnya, mana imanmu? Nah, orang-orang yang gak percaya, yang takut, hilang imannya. Hilang kepercayaan kepada Tuhan Yesusnya. Karena takut. Jadi dia tidak pakai imannya, gak punya iman. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia bilang ke muridnya, hai yang gak percaya, di mana imanmu? Dan waktu itu Yesus, mereka punya persoalan, angin ribut. Kata Tuhan, diam, tenang, maka angin reda, danau tenang. Saudaraku, kita punya otoritas, kita memerintah yang terjadi yang Tuhan inginkan. Kita adalah menang lebih pemenang. Allah yang victorious. Kita punya spirit victorious. Menang lebih daripada pemenang. Kondisi ekonomi seperti apapun, dia mau pelihara hidup saudara, anak cucu, dan semua di sekitar saudara. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, waktu di Kejadian dikatakan, jadilah terang. Karena waktu itu gelap. Jadi kata-kata dia imperatif, memerintah, berotoritas. Itu artinya pemenang. Orang yang memerintah, punya kuasa, punya otoritas. Dikatakan maka dia menang lebih daripada pemenang. Dan itu perkataannya. Bukan perkataan menakutkan, bukan perkataan ngitung-ngitung terus setiap hari apa yang terjadi, perangnya bagaimana, sekarang udah dekat, udah jauh. Tuhan punya otoritas yang sudah dia curahkan, sudah dicurahkan oleh kita. Angin alam itu dia perintahkan reda, maka reda dan tenang danau. Angin pun berhenti. Dia pencipta alam. Dia punya bumi dan langit. Kita punya otoritas. Kita perkatakan. Kita perintahkan. Orang-orang bilang nuklir. Orang-orang bilang ada bom. Ada senjata. Sekarang ribut. Orang-orang semua bicara bagaimana senjatanya. Kita punya otoritas. Nggak sembarangan. Orang mau kena-kena kepada kita sesuatu yang tidak menyenangkan, yang membuat kita celaka, itu di tangan Allah. Yesus ikut di perahu, dia mengalami angin yang keras, dia mengalami badai yang keras, tapi dia punya otoritas. Kita pun sekarang ini dikelilingi dengan banyak hal. Kita sekarang ini ada hal-hal yang tadi dibicarakan, tapi kita punya otoritas. Kita punya hikmat, kita punya pengharapan, kita punya wahyu. Dan saudaraku, kenapa Yusuf bisa seperti ini? Kenapa keturunan Yakub bisa seperti ini? Karena mereka punya hikmat, punya wahyu, punya pengharapan. Pengharapan mereka bukan hal-hal yang terjadi di situasi sekelilingnya yang membuat pendengaran dia, membuat iman dia seperti itu, sehingga tidak terjadi apa yang dijanjikan oleh Allah. Dikatakan dari firman ini bahwa kita saat ini punya otoritas. Otoritas itu menciptakan. Jadilah terang. Berhenti angin badai. Waktu Musa lebih mengerikan dari COVID saat ini. Kalau meninggal lebih mengerikan lagi. Setiap orang sulung.
meninggal di Mesir, suasananya lebih mencekam lagi. Tapi ada tujuan seperti saya katakan tadi. Waktu Yusuf kolaps ekonomi ada tujuan menjadi bangsa yang besar. Ini juga ada tujuan. Tuhan mau bawa orang Israel ke negeri yang penuh susu dan madunya. Tuhan mau bawa orang Israel bebas, merdeka daripada penjajahan, daripada hal-hal yang menista mereka. Dan Tuhan perintahkan angin pada waktu itu bertiup sehingga air yang di laut itu kering karena tertiup oleh angin. Tuhan pakai otoritasnya. Tuhan pakai memerintah alam ini sehingga melindungi, memberikan berkat. Dia mau membawa kita kemerdekaan, penuh damai sejahtera, negeri yang penuh susu dan madunya. Wah, kita pikir sekarang sudah mau perang, apalagi mau zaman akhir, apalagi nanti ada kuda hitam, kuda hijau, keluar nanti ular raksasa dari laut. Itu yang kita dengar terus. Dan saudaraku, firman Tuhan bilang dari Yohanes 14 ayat 12, dikatakan, aku berkata kepadamu. Yang bicara siapa saudaraku? Aku, Allah yang berbicara. Tuhan Yesus yang berbicara. Jadi Alkitab itu luar biasa, yang berbicara Allah. Kita percayai, bukan kita percayai situasional. Yang saat ini kita bukan orang situasional. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kalau dikatakan sesungguhnya artinya serius loh. Betul-betul loh. Ini saya mau lakukan loh. Ini gak main-main loh. Tuhan kita bilang seperti itu. Barang siapa percaya, jadi mau percaya. Kalau kita takut gak ada kepercayaan. Kalau kita bergantung kepada sosmed yang bukan firman Tuhan, gak ada kepercayaan. Tapi janji ini untuk orang yang percaya. Simpel saudaraku, percaya saja. Ada hamba Tuhan suka bilang, engkau nanti diberkati. Tuhan maunya memberkati. Ya kalau untuk saya boleh, juga mungkin untuk orang lain. Nanti kita bawa dalam kolaps ekonomi ini, rasul ekonomi. Boleh untuk orang, boleh untuk saya. Itu pelin-pelan namanya. Itu namanya doubt. Namanya itu gak percaya penuh. Namanya bimbang. Tapi Tuhan bilang jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Jangan. Kalau jangan itu enggak boleh. Kata Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepada yang lain, bukan percaya kepada janji-janji yang lain. Total, satu, tunggal. Percaya kepada Yesus. Jadi orang-orang yang senang, Tuhan tuh senang dengan orang-orang yang percaya. Ia akan melakukan juga yang kulakukan. Jadi kata Tuhan, kita bisa melakukan yang Yesus lakukan, menang lebih daripada pemenang, bahkan katanya lebih daripada Yesus. Kata orang, waduh masa sih lebih dari Yesus. Nah itu gak percaya. Selalu debatnya, diskusinya, masa sih. Kalau masa sih masih ragu. Yang percaya total, apa yang dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Dikatakan melakukan yang lebih daripada apa yang ku lakukan. Lebih besar, nyembuhin orang sakit. Sekarang zaman mujizat, zaman supranatural, imperatif, berkata-kata, perintahkan. Beda sekali dengan situasi yang kita hadapi. Saudara, bahkan saudara jadi pemimpin rasul ekonomi, menghimpun gandum yang tidak terbatas. Saudara bahkan seperti Musa, memimpin, membawa, melakukan mujizat, melakukan yang ajaib, melakukan terobosan, melakukan yang tidak terbatas, dan hartanya tidak terhitung, gandumnya tidak terhitung. Dan dikatakan bahkan engkau melakukan yang lebih besar. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan punya visi untuk setiap saudara. Setiap saudara. Karena itu dia mau supaya saudara melakukan hal yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Itu cita-cita dia. Jadi terlampau gampang. Kalau badai saja dia perintahkan stop. Mau perang, mau ekonomi, mau sakit. Kita memerintah apa yang kita perintahkan terjadi. Dan syaratnya percaya. Karena itu sekarang ini terjadi pencobaan-pencobaan mendunia.
Katanya perangnya perang dunia. Katanya sakitnya, pencobaannya sampai dunia. COVID itu, corona itu. Katanya ekonomi sampai mendunia. Tapi kita semua nggak parno. Karena waktu zaman turunan Daud, anaknya Salomo, katanya ditulis dari 1 Raja-Raja 8 ayat 5, domba dan lembu sapi tidak terhitung banyaknya. Tuhan senangnya yang nggak terhitung ketika memberikan kepada saudara. Lalu saudara kalau ada uang sedikit, ada uang banyak, ada kelimpahan, ada berkat sedikit, aduh saya tamak. Aduh saya kok ngomongin uang ya. Oh lagi begini, saya kayaknya rakus. Firman Tuhan bilang, dia memberikan yang tidak terhitung. Mau memberkati. Karena dunia dengan cobaan dunia ini, itu perlu berkat Allah yang luar biasa. Dalam segala sesuatu. Dalam kesehatan, dalam finance, dalam kekuatan. Kita sudah punya otoritas, kuasa yang terbesar dari Allah. Dan Allah menurunkan itu untuk kita dan kita yang lakukan. Dikatakan dari firman Tuhan ayat yang Wahyu 3 ayat 10. Kita menang dari cobaan mendunia. Jadi saudara, sebenarnya kita menang. Victorious. Pemenang. Dan dikatakan dari Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan segala Tuan, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi kita semua jemaat. Bukan hanya satu orang yang kita sudah dipilih oleh Allah. Tapi kita mau barisan Allah, kita mau percaya, kita mau pegang janjinya atau di luar itu. Katanya anak domba itu sudah menjadi pemenang. Karena dia adalah Tuan di atas segala Tuan, Raja di atas segala Raja. Dan kita... Kalau orang-orang bilang, waduh kalau gitu gimana ya akhir zaman. Memang mengerikan, memang menakutkan. Pembicara-pembicara dan juga yang dibaca. Tapi ini dari Wahyu. Wahyu katakan dia raja dari segala raja. Kalau yang binatang muncul atau siapapun yang jago atau nuklir sekalipun yang paling jago. Darah Yesus sudah dicurahkan. Darah anak domba. Ini dari Wahyu. Kalau orang ngomong-ngomong Wahyu suka takut. Waduh akhir zaman tuh. Waduh kita nanti gimana tuh ya. Tapi ini di Wahyu dikatakan anak domba itu pemenang. Karena dia Raja segala Raja. Tuan segala Tuan. Dia berotoritas tunggal. Di atas COVID. Di atas ekonomi kolaps. Di atas perang dunia. Dia adalah pemenangnya. Kalau dia sudah mencurahkan darahnya untuk siapa? Untuk apa dia mencurahkan darahnya? Untuk apa dia mencurahkan darahnya sampai dia di kayu salib, sampai berkorban dia meninggalkan surga. Dia mau setiap saudara, tidak terkecuali. Satu orang pun dia tidak mau untuk tidak dapatkan. Saudara jadi pemenang. Lebih dari pemenang, victorious, dan kita hidup dalam roh. Kita hidup dalam firman Tuhan. Katanya dari Efesus 1, semua berkat rohani, semua otoritas, semua sudah diberikan oleh Tuhan. Dan kita dapatkannya seperti Salomo, seperti Daud, seperti Musa, dan sebagainya. Musa dengan Tuhan face to face, jelas seperti sahabat karib. Tahu bentuk Tuhan karena hikmat, karena wahyu, karena pengharapan. Kita semua punya pengharapan yang firman Tuhan katakan. Kita punya hikmat karena Yusuf diberitahu semuanya. Musa diberitahu semuanya. Dan semuanya untuk tujuan Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Dan inilah sekarang, saudara, saya mau katakan kepada saudara, inilah masanya supranatural, mujizat, terobosan
untuk unlimited Tuhan kita dilakukan, dan dahsyatnya Allah kita bersama kita akan hadir di zaman-zaman seperti ini. Tapi dia tunggu, dia mau orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, di antara saudara ada yang sedang ketakutan, ada yang sedang sakit. Mari saya akan doakan. Saudara bagi berkat setelah dengar firman Tuhan ini. Yang sakit disembuhkan. Saudara bagi berkat yang ketakutan, yang pekerjaannya hilang, yang tidak ada uang. Bagaimana caranya? Tapi masih makan. Tapi khawatir terus. Dan terus bersungut-sungut. Dan terus berkata-kata bagaimana caranya. Firman Tuhan hari ini membangun, pegang bahwa Allah berotoritas untuk segala apa yang ada di hadapan kita, memerintah untuk menolong kita menjadi pemenang. Tuhan, dalam nama Yesus, jamah setiap orang yang sedang ketakutan. Jamah di dalam nama Yesus, karena hanya Engkau yang bisa menjamah di batin yang terdalam. Tidak ada satu orang pun yang sanggup mengerjakan ini. Dan di dalam nama Yesus beri pengharapan, beri wahyu, beri hikmat ketika mereka sudah dijamah, mereka percaya, mereka masuk total pada barisan Engkau, pada site Engkau, dan pada firman Engkau. Juga yang sedang sakit, di dalam nama Yesus pegang sakitnya. Yesus sudah di kayu salib, bahkan kata Tuhan Yesus, Engkau mengerjakan yang lebih besar daripada Yesus. Kerinduan Yesus untuk kuasanya, untuk urapan kesembuhannya dicurahkan dan dipakai dan diterima oleh orang-orang. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan supaya kesembuhan mengalir, dicurahkan dan sembuh. Dan saudaraku, saudara-saudara yang belum lahir baru, belum mengundang Yesus secara pribadi, Tuhan katakan orang-orang yang sudah lahir baru, menjadi anaknya, percaya terima Yesus secara pribadi, bukan agama, bukan karena orang tua. Sekalipun sudah tua harus terima Yesus secara pribadi. Saat ini firman Tuhan katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa membuka pintu aku akan masuk, makan bersama-sama. Dan Tuhan mengampuni dosa, Tuhan membawa surga hidup kekal selama-lamanya. Silahkan ikuti doa saya. Ini waktu yang spesial, bukan doa yang lain, tapi doa terima Yesus dan bertobat, berbalik, dan selama-lamanya menjadi anak Allah dan selama-lamanya hidup yang kekal. Tuhan Yesus masuk ke hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengampuni dosa saya. Ampuni semua dosa saya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berkati setiap pribadi yang hari ini ibadah. Dan aku lihat berkat Engkau. Engkau hadir dan Engkau menyatakan diri Engkau. Dan menyatakan kepada mereka bahwa mereka sudah menjadi pemenang. Dan percaya kepada Engkau dan beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita bangkit, berdiri. Saya akan tutup dan akan kasih doa berkat. Bapa, Engkau melihat setiap saudara-saudaraku yang saat ini ikut ibadah di dalam nama Yesus. Berkat Allah turun kepada setiap pribadi, mengalir, berkelimpahan. Setiap mereka keluar masuknya diberkati oleh Allah. Yesus yang sudah mati di kayu salib mengampuni dosa-dosa mereka dan membawa kepada damai sejahtera. Dan Roh Kudus yang luar biasa pekerjaannya, penuh mujizat, tidak terbatas untuk melakukan apa saja. Dan di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang sempurna akan bekerja kepada setiap pribadi, menjadikan setiap pribadi victorious, menang lebih dari pemenang.
berkat Tuhan mengalir kepada setiap pribadi yang hadir di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, ibadah selesai, Tuhan berkati. Kita punya otoritas. Kita gereja Tuhan memerintah. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.